jenis-jenis kamera dan lensa, silakan bantu. Sebelum memasuki videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang terdapat banyak sekali jenis-jenis kamera yang memiliki fungsi berbeda. Di era modern ini, terdapat sejumlah jenis kamera berbeda yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para profesional dan amatir. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran dan berguna untuk berbagai jenis fotografi. Oleh karenanya, mengingat hal itu, dalam tulisan ini kita akan membahas jenis-jenis kamera yang tersebar di pasaran saat ini. Jenis kamera yang pertama adalah kamera DSLR. DSLR adalah kamera digital menggabungkan optik dan mekanisme kamera single lens reflex dengan sensor digital imaging. Dalam desain refleks, cahaya berjalan melalui lensa, kemudian ke cermin yang bergantian untuk mengirim foto ke salah satu jendela bidik atau sensor gambar. Jenis kamera yang kedua adalah kamera mirrorless. Definisi kamera mirrorless dapat diringkas menjadi kamera yang tidak memiliki refleks mirror. Tanpa cermin refleks, cahaya dapat langsung melewati lensa dan menuju sensor digital yang ada. Layar bertugas meninjau objek yang hendak Anda potret. Yang ketiga adalah kamera analog atau film. Kamera film atau kamera analog memang terlihat sedikit kuno, akan tetapi masih eksis di zaman sekarang ini. Setelah dianggap mati, kamera film telah bangkit kembali dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar didukung oleh Instagram, karena semakin banyak fotografer menemukan kesenangan adiktif dari pemotretan analog. Sensasi alkimia yang tidak dapat direalisasikan dengan format megapiksel. Karena kamera ini kuno, ada banyak aksesori dan lensa yang tersedia untuk kamera jenis ini saat ini. Jenis kamera yang keempat ada kamera action. Kamera action adalah kamera digital yang memenuhi fungsi mengambil gambar atau merekam video saat orang yang menjalankannya melakukan aktivitas dengan secepat tinggi. Bisa dikatakan juga sebagai kamera portable, berukuran kecil yang didesain agar bisa dipasang pada suatu tempat sehingga dapat memudahkan penggunanya dalam menangkap segala aktivitas objek. Mereka biasanya menggunakan sensor gambar CMOS. Jenis kamera yang kelima adalah kamera 360 derajat. Kamera 360 atau kamera 360 derajat membuka kemungkinan dunia baru dalam pandangan fotografi dan video. Memungkinkan Anda menangkap pemandangan, lanskap, dan rangkaian aksi dengan cara yang benar-benar unik. Kamera 360 bekerja dengan menggunakan beberapa modul kamera untuk menangkap rekaman yang kemudian dapat dimodifikasi secara digital menjadi video secara penuh. Jenis kamera yang keenam adalah kamera underwater. Kamera underwater biasanya digunakan untuk menangkap momen atau panorama dalam air. Ini dapat digunakan untuk pemotretan seperti berenang, snorkeling, atau dengan kendaraan bawah air yang dioperasikan secara remote. Jenis kamera yang terakhir adalah kamera medium format. Kamera medium format adalah kamera apapun dengan sensor atau lebar jendela film sekitar 55 mm dan kamera yang berbeda memiliki panjang yang berbeda yang digunakan untuk setiap gambar. Ukuran film yang umumnya digunakan disebut 120 film dengan fasilitas sebuah gulungan. Kamera jenis ini memberikan gambar dengan kualitas terbaik dari deretan jenis kamera lainnya. Ini menjadikan kamera medium format sebagai pilihan paling populer bagi fotografer profesional untuk menghasilkan produk berkualitas. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu jenis-jenis lensa.
Sebelum memasuki jenis-jenis lensa, saya akan menjelaskan apa itu lensa. Lensa atau sering disebut kanta adalah sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dibentuk. Alat sejenis digunakan dengan jenis lain dari radiasi elektromagnetik juga disebut lensa. Misalnya, sebuah lensa gelombang mikro dapat dibuat dari parafin wax. Ya, jadi itu penjelasan tentang lensa. Berikut jenis-jenis lensa seperti lensa kit. Seperti namanya, lensa kit adalah lensa bawaan yang sudah termasuk dalam paket saat membeli kamera. Ukuran lensa kit pada umumnya adalah 18 hingga 55 mm dengan jarak fokal yang lebar. Bukaan atau aperture lensa ini tidak maksimal sehingga autofokusnya lambat. Lensa fix atau lensa prime. Lensa fix atau lensa prime adalah jenis lensa kamera yang semua elemen lensa mulai dari focal length, zoom, dan aperture-nya bersifat permanen alias tidak bisa diutak-atik. Dengan lensa ini, kamu hanya bisa memotret dari satu angle. Jadi kalau ingin menghasilkan gambar wide shot dan close up, kamu harus berpindah lokasi, bukan dengan mengutak-atik zoom di kamera. Standar atau lensa normal. Lensa standar biasanya berukuran 40 hingga 60 mm. Jenis lensa kamera ini bagus untuk memotret foto-foto lanskap. Soalnya, gambar yang ditangkap oleh kamera akan sangat mirip seperti yang dilihat mata manusia. Lensa sudut lebar atau wide angle lens. Wide angle lens adalah jenis lensa kamera untuk menangkap area yang luas dalam satu bidang foto. Maka itu, lensa bersudut lebar sangat cocok untuk foto-foto landscape. Dengan ukuran lensa rata-rata 17 hingga 40 mm, kamu bisa mendapatkan porsi pemandangan yang lebih banyak dan hasil gambar jauh lebih jelas. Tilt shift. Lensa tilt shift adalah jenis lensa yang bisa kamu gunakan untuk memanipulasi gambar. Lensa kamera ini umumnya bersudut lebar mulai dari 17 mm hingga 35 mm. Dengan lensa ini, kamu dapat membuat objek tampak lebih kecil dari ukuran atau dimensi aslinya. Lensa tele atau telephoto lens. Lensa tele digunakan untuk memotret objek atau pemandangan dari jarak yang sangat jauh. Jenis lensa ini juga punya banyak titik fokus dan dapat melakukan zoom dengan sangat detail. Dengan lensa tele, kamu bisa mengisolasi dan memfokuskan objek yang sangat jauh. Terakhir, ada lensa makro. Kalau kamu ingin mengabadikan detail terkecil dari objek, gunakanlah lensa makro. Jenis lensa kamera ini sangat bagus untuk memotret close up yang sangat ekstrim. Kamu bisa zoom objek hingga 5 kali ukuran sebenarnya. Yang berikut adalah alat bantu fotografi. Alat bantu fotografi adalah alat bantu yang sangat diperlukan oleh para fotografer karena fungsi yang sangat membantu seperti penerangan tekstur suatu objek agar terlihat hidup saat difoto seperti aslinya. Pada umumnya, alat bantu fotografi terdiri dari yang pertama, alat bantu penyimpanan dan perawatan seperti browser flash, tisu lensa, waterproof bag, dry box, silica gel. Yang kedua, alat bantu pemotretan seperti kabel release, stand background, drone, filter, tripod dan monopod, tudung lensa. Yang ketiga, alat pembantu pencahayaan seperti trigger, flash atau bliss dan flash meter, turbo, slave unit, bandros, holder atau bracket, softbox, payung reflektor, honeycomb, light stand.
Alat bantu fotografi yang pertama adalah payung reflektor. Alat bantu fotografi ini menjadi peran penting bagi para fotografer. Hal ini karena fungsi untuk mendapatkan jangkauan cahaya yang lebih luas untuk memperoleh penerangan atau cahaya yang lebih lembut. Pada umumnya, alat bantu fotografi satu ini memiliki warna putih dan perak menghasilkan warna yang hidup. Untuk warna emas biasanya untuk menghasilkan warna yang lebih calm atau hangat. Yang kedua adalah stand background. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis seperti pola, gambar, dan warna. Stand background memiliki penyangga untuk bisa digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah filter lensa. Alat bantu fotografi satu ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Hal ini untuk menyaring cahaya yang tidak terlalu over karena dapat menimbulkan efek. Filter terdapat dua bentuk, filter bentuk bulat dan bentuk kotak. Jika kalian ingin menggunakan filter bulat, harus mempertimbangkan diameter lensa kamera yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan filter kotak, terdapat alat tambahan yang terletak di bagian bawah kamera. Yang keempat adalah alat tripod. Alat bantu fotografi selanjutnya adalah tripod. Dari segi pemotretan, fungsi tripod dan monopod sama. Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada goncangan selama pemotretan. Perbedaan utama adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, tetapi monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga, sehingga tampak lebih praktis. Alat yang kelima adalah flash atau flash meter. Alat bantu fotografi satu ini agak familiar. Flash atau blitz yang biasa digunakan dalam pemotretan yang membutuhkan cahaya tambahan, seperti pada ruangan yang kurang pencahayaan dan pada malam hari. Sebenarnya, flash dapat digunakan pada waktu siang hari, sekalipun namun hanya untuk full ini cahaya. Untuk flash meter, dapat digunakan untuk pengukuran pencahayaan. Yang keenam ada honeycomb. Honeycomb adalah perangkat yang bekerja dengan cara yang sama seperti filter, yaitu membuat cahaya lebih shift. Bedanya honeycomb tidak terletak pada bagian depan lensa, melainkan dipasang ke sumber pencahayaan, contohnya lampu. Bentuk dari alat bantu fotografer satu ini mirip seperti sarang lebah. Yang ketujuh ada softbox. Softbox adalah jenis barang yang terbuat dari bahan yang lembut, bentuk segitiga atau piramida. Fungsinya mirip dengan reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih terkonsentrasi atau lembut. Cahaya yang masuk ke alat bantu fotografi satu ini berasal dari alat lainnya, yaitu strobo. Yang kedelapan ada slave unit. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke slave unit. Yang terakhir atau yang kesembilan ada strobo. Strobo memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu dapat menyaring atau menangkap sumber cahaya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran. Ukuran strobo terkadang lebih besar, sehingga cahaya yang dihasilkan pun juga lebih besar. Ya, itu tadi penjelasan dari saya tentang jenis-jenis kamera dan lensa serta alat bantunya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, saya Andy, pamit undur diri. Bye-bye.